Ya, halo. Selamat datang kembali di kelas bintang. Yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana rasanya ketika kita telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjaman online rupiah cepat. Kalian pasti tahu rupiah cepat ini merupakan sebuah aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang pastinya statusnya legal. Bagaimana ketika kalian meminjam uang di rupiah cepat, persyaratannya mungkin pasti buat kalian yang sudah pernah meminjam uang di pinjaman online rupiah cepat, pasti persyaratannya sudah tahu ya, yaitu hanya foto KTP, foto selfie dengan KTP, lalu kita untuk verifikasi wajah, kedip, dan tengok kanan kiri ya. Secara umum seperti itu, pinjaman online itu seperti itu ya. Begitu juga di rupiah cepat. Nah, rupiah cepat ini merupakan sebuah aplikasi yang menerapkan tenor, ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, 90 hari, tergantung mana yang kita pilih. Kalau misalkan kita berbicara masalah bunga atau persentase bunga di pinjaman online rupiah cepat ini, masih menerapkan 0,4% per harinya karena menuntut aturan dari OJK yang baru tentang penerapan bunga pinjaman online itu mulai Januari 2024 akan diberlakukan bunga pinjaman online itu maksimal 0,3% per harinya. Dan bagaimana ketika kalian sudah menggunakan pinjol rupiah cepat dan sudah telat bayar 1 tahun karena keterbatasan ekonomi sehingga kalian terpaksa gagal bayar lebih dari 1 tahun. Ketika kita baru jatuh tempo pembayaran di rupiah cepat, itu ada penagihan yang menyarankan untuk segera membayar dipercepat sebelum jam 12 pada saat jatuh tempo. Lalu karena kita tidak punya uang atau punya dana, itu lewat dari jam, nanti itu akan ditelepon lagi dari pihak DC, ditanyakan pembayarannya, dikasih waktu lagi sampai jam 2 siang dan jam 4, terus seperti itu, dan kita belum bisa bayar juga, nanti kita dikasih waktu lagi untuk membayarnya. Itu jatuh tempo di rupiah cepat itu di penagihannya, DC-nya itu ada penekanan ya. Lalu untuk buat orang yang pertama kali mengalami telat bayar di pinjol rupiah tepat, itu pasti akan merasa ketakutan. Tapi ingat ya teman-teman, kalian itu tidak perlu takut. Ketika ditagih oleh DC pinjol itu hal biasa. Penagihan debt collector itu hal biasa. Dan kalau misalkan kalian sudah telat bayar lebih dari 1 tahun, itu dari telat bayar 1 hari sampai sebulan pertama, 2 bulan pertama itu pasti masih banyak penagihan-penagihan yang dilontarkan oleh DC pinjol rupiah cepat itu. Dari mulai telepon, via WhatsApp atau SMS ke nomor kita atau ke nomor kontak darurat, nomor kantor, pasti ada penagihan seperti itu. Pasti kalian kalau tidak mampu bayar atau tidak punya uang untuk bayar, kalian harus menyikapi saja dengan santai, tidak usah panik, tidak usah cemas, karena itu hanya sebuah penagihan dari debt collector yang memang tugasnya seperti itu, menagih ke kita sebagai nasabah. Walaupun ada penekanan atau ada kata-kata yang kurang mengenakan, kalian santai saja yang menyikapinya, tidak perlu takut yang berlebihan. Pada faktanya mungkin kalian tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar ya. Bagaimana hanya ketika kita sudah lewat dari 1 tahun jatuh tempo itu, apakah sudah didatangin DC lapangan ataukah bulan keberapa didatangi DC ke lapangannya. Menurut informasi dari pengalaman yang sudah-sudah, orang-orang yang meminjam itu ketika telat bayar 1 tahun itu di rupiah cepat, ada yang belum pernah didatangi DC lapangannya. Gitu ya.
Jadi santai saja, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi DC tersebut ya, karena bagaimanapun juga kita harus menjaga kondisi kita agar tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Itu mungkin pengaruhnya karena lokasi jauh atau bukan di kota besar bisa saja. Terus ada juga yang katanya ini eh, pengalaman dari teman-teman, ada yang baru telat 2 sampai 3 bulan di pinjaman online rupiah cepat, itu ada yang sudah didatangi DC lapangan. Itu saya juga tidak bisa memastikan itu betul apa tidak, karena sampai saat ini informasinya tidak akurat. Yang jelas buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin ada yang sudah telat bayar lebih dari 1 tahun di rupiah cepat, yang harus Anda pikirkan adalah bukan memikirkan DC lapangannya, tapi bagaimana kalian mendapatkan penghasilan yang lebih untuk membayar rupiah cepat pinjaman online tersebut ya. Pikiran kalian jangan fokus ke DC lapangannya. Saran dari saya, kalau dalam kondisi telat bayar bahkan lebih dari 1 tahun, itu tenangkan dulu kondisi kalian, siapkan mental kalian, dan apapun yang akan terjadi di kemudian hari, yang namanya gagal bayar itu bukan faktor kesengajaan kita, karena kita memang sudah tidak mampu membayar hutang tersebut. Karena kalaupun kita memaksakan harus menjual aset, karena itu tidak bisa kita lakukan, karena itu resiko kita terbuat. Dan resiko terberatnya adalah jika tertulis di slip OJK. Nah, jadi kita tidak bisa memikirkan sesuatu yang akan terjadi, apakah saya akan dipenjara atau akan didatangi oleh DC, itu tidak perlu dipikirkan ke situ ya. Yang penting kalian fokus saja, fokus dengan aktivitas kalian sehari-hari, tenangkan diri kalian, kuatkan mental dengan segala apapun yang hal yang akan terjadi, baik itu dicaci maki, dipermalukan, atau disebar datanya, itu jangan dipikirkan ya. Sudah, yang terpenting kalian bisa fokus dengan aktivitas sehari-hari. Setelah itu kalian juga bisa lebih fokus ke sesuatu yang bikin kalian tenang, untuk fokus mencari banyak uang, mencari peluang-peluang untuk ditabung dan nantinya bisa untuk membangun masa depan kalian yang lebih baik, untuk tidak melakukan pinjol lagi ya, seperti jalan-jalan atau apapun, agar bisa melupakan penagihan dari pinjol rupiah cepat itu. Nah, kalian terus terpuruk memikirkan ketakutan, memikirkan ancaman akan didatangi DC, itu hanya akan membuat hidup kalian jadi tidak tenang. Kalian akan menutup diri dan tidak bisa berterus terang kepada orang-orang sekitar, tidak bisa mencari nafkah karena mungkin pikiran kalian itu kalut, panik, harus bagaimana, sehingga itu akan berpotensi pada perbuatan-perbuatan yang di luar akal kita. Banyak juga yang terjadi di pemberitaan, ada yang melakukan hal yang tidak diinginkan. Itu tidak boleh ya, karena itu merugikan diri sendiri. Berapapun utang kalian, ketika kalian sudah tidak mampu membayar lagi, mau itu utangnya berapapun, berapa puluh juta, itu kalian bisa menyikapi dengan tenang, nanti akan menemukan jalan dan bisa melewatinya dengan baik-baik saja. Tidak perlu takut dengan apapun ancaman yang akan di dunia ini. Di dunia ini, bayangkan saja dari DC pinjaman online itu sebagai butiran debu yang akan hilang tertiup angin. Seperti itu saja. Jadi kalian jangan menyikapi berlebihan, santai saja. Menyikapinya jangan sampai kalian karena diancam itu jadi
menghambat kehidupan kalian secara normal ya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.